البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Masuk bab baru. Baik. Al-hadi wasitun babun nahyi 'anil bukhli wasyuh. Bab yang ke-61 dalam kitab apa itu? Alamatu Islahil Batin wa Dzahir, tanda-tanda perbaikan lahiriah dan batiniyah, yaitu larangan dari sikap bukhl, yaitu pelit, kedekut. Wasyuh, ini adalah syiddatul bukhl, sangat kedekut, sangat pelit. Apa keterkaitan antara antara bab ini dan yang sebelumnya? Yang sebelumnya bicara masalah al-jud wal karam was sakhawah, bicara masalah kedermawanan. Adapun bab yang ini yaitu sebaliknya, yaitu masalah sikap pelit, kedekut dan sebagainya. Dan memang Islam itu sempurna. Ada tahliyah dan ada tahliyah, ada tarbiyah dan ada tasfiyah. Ada tahliyah yaitu pengosongan, mengosongkan dari apa? Akhlak-akhlak yang buruk, dan tahliyah, penghiasan, yaitu orangnya dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Ada tasfiyah, pembersihan dari akhlak yang buruk. Ada tarbiyah, yaitu pendidikan dengan akhlak yang baik. Baik. Adapun sekedar tarbiyah tanpa ada tasfiyah, sekedar tahliyah tanpa tahliyah, maka ini hanya akan menimbulkan generasi yang pandai tetapi apa? Nanti pandai menipu orang lain. Atau apa? Dia cerdik tapi apa? Nanti pandai korupsi. Cuma dihiasi dengan apa itu mungkin? Dihiasi dengan ilmu yang hebat-hebat yang banyak, tapi tidak dihilangkan darinya karakter-karakter yang buruk, tidak dihilangkan darinya kesyirikan dan juga apa? Bergantung pada makhluk. Demikian pula beradab pada tidak yaitu sikap dan yang lain-lain, masalah suka korupsi dan lain-lain. Makanya yang buruk-buruk juga harus dibuang, bahkan harus dibuang lebih dulu. Makanya la ilaha illallah dulu. Yaitu apa? La ilaha dulu baru illallah. La haula wala quwata dulu baru illa billah dan seterusnya. Baik. Kalau tidak maka yang muncul adalah orang-orang yang pandai-pandai dan cerdik tapi tahu-tahu apa? Digunakan untuk kebatilan. Jadi memang harus dua-duanya itu seimbang. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qala Allah Ta'ala, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Adapun orang yang bersikap bakhil, wastaghna, dan dia merasa kaya, merasa tidak perlu lagi dengan Allah Ta'ala, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala yang terbaik yaitu surga, tidak percaya adanya surga. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkan dia kepada kesulitan. Bahkan apa? Usra ini adalah yang paling sulit, yaitu apa? Kehidupan di neraka. Na'udzubillah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, tidak bermanfaat bagi dia harta dia apabila dia telah binasa, telah mati. Baik, setelah Allah Ta'ala memberikan dorongan dan pujian untuk orang-orang yang agar orang-orang itu senang berinfak, senang untuk apa? Untuk membenarkan berita-berita gaib. Nah, sekarang sebaliknya, Allah menceritakan tentang orang-orang yang buruk. Baik, ini di dalam ilmu sastra Arab, balaghah, istilahnya adalah izdiwat, yaitu apa? Berpasangan, membahas surga, membahas neraka, membahas ahlul iman, membahas ahlul kufur, membahas apa itu orang yang jahat, membahas orang yang baik. Agar apa? Memang para pembaca dan kaum mukminin secara umum dan manusia secara lebih umum lagi, mereka hidupnya itu seimbang. Baik, tahu yang ini layak untuk diikuti, yang itu layak untuk ditinggalkan. Baik, setelah Allah Ta'ala membahas gambaran orang-orang yang baik, sekarang sebaliknya. Wa amma man bakhila wastaghna, man bakhila wastaghna. Adapun orang yang dia itu bersikap bakhil, bersikap pelit. Dijelaskan di dalam tafsir
Al-Qurtubi, demikian pula di dalam tafsir As-Sa'di, maksudnya adalah dia tidak mau membelanjakan hartanya di dalam kebaikan. Baik itu kebaikan yang bersifat wajib, yaitu apa? Zakat, ketika tiba waktunya zakat. Demikian pula ketika apa? Ada fardu untuk dia menolong jihad fisabilillah dan yang semacam itu. Demikian pula apa? Menafkahi keluarga, jelas ini adalah kewajiban. Atau kebaikan yang bersifat mustahab, yaitu membantu tetangga atau membantu fakir miskin, anak terlantar, membantu janda-janda yang sedang kesulitan atau orang-orang yang sakit tanpa ada bantuan di rumah sakit misalkan atau apa. Intinya adalah amalan-amalan yang mustahab. Ternyata dia tidak mau melakukan itu. Wastaghna, dan dia merasa tidak perlu Allah Ta'ala. Istaghna anillah, tidak perlu Allah karena merasa kaya seperti apa? Qarun dan lain-lain. Baik. Ditambah lagi dengan apa? Allah membahas masalah akarnya, membicarakan akar jiwa dia. Kenapa dia tidak mau bersedekah dan tidak mau tunduk dan merasa perlu pada Allah? Wa kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan adanya pahala yang terbaik, adanya surga. Dia merasa kalau dia bersedekah nanti harta dia akan habis. Dia tidak percaya nanti Allah akan menggantinya dengan yang lebih bagus lagi, yaitu dengan al-husna, pahala yang terbaik, yaitu surga. Baik, manakala dia tidak percaya surga, tidak percaya adanya hari kiamat, maka dia merasa kehidupan hanyalah di dunia ini saja. Sehingga dia menghambur-hamburkan hartanya untuk kebatilan, tapi dia kedekut untuk kebaikan-kebaikan. Baik, karena apa? Dia memakai prinsipnya orang kafir. Apa itu? Mereka bilang apa? YOLO atau apa itu? Engkau hanya hidup sekali saja. Maksudnya apa? Kalau hidup sekali, sudah habiskan segalanya untuk kesenanganmu sekarang. Sebelum engkau mati lalu hartamu diwarisi orang lain. Sudah habiskan segalanya. Masa mudanya, kecantikannya, kehandsomannya, demikian pula masalah kekayaannya. Habiskan sekarang untuk pesta dan foya-foya. Baik, itu sudut pandang yang salah besar. Karena memang mereka tidak meyakini adanya surga. Baik, orang Nasara, keyakinan mereka, kata Syekhul Islam, surga itu hanya sekedar kenikmatan rohani saja. Tidak ada yang dinamakan sebagai betul-betul ada makanan, minuman, ada tempat tinggal yang sedap, ada pasangan-pasangan yang suci, enggak ada. Sekedar kebahagiaan yang bersifat rohaniah saja. Baik. Makanya terkadang kita dapatkan di koran-koran atau di majalah-majalah itu orang Nasara kalau menggambarkan surga, orang yang masuk surga itu sekedar apa? Suasananya serba putih dan pakaiannya putih, dah gitu, nggak ada kenikmatan apa-apa. Sementara Allah ketika menceritakan tentang surga, apa itu? Mereka pakai sutra hijau, mereka istananya emas, ini. Jauh sekali, lain sekali perbezaannya. Perbandingannya lain. Nah, yang lain lagi, mereka memang tidak meyakini surga itu betul-betul ada. Baik, manakala seperti ini, maka memang hasilnya adalah dia tidak mau berinfak di jalan Allah dan dia tidak mau tunduk patuh pada Allah, merasa tidak perlu pada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian jawabannya apa? Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan dia kepada balasan yang sangat susah dan bahkan paling susah, yaitu kehidupan di neraka. Ternyata harta dia tidak berguna sebagaimana dalam ayat yang setelahnya itu. Ternyata setelah dia mati bukanlah hidupnya menjadi tenang, tentram, rehat dan sebagainya. Bahkan dia akan mengalami kesulitan yang banyak. Apa itu? Sa'urhiquhu sa'uda, sebagaimana di dalam ayat Al-Muddatsir. Kami akan paksa dia untuk mendaki, naudzubillah, di dalam neraka, mendaki gunung api. Gimana dia akan mendaki gunung api itu? Pakaiannya juga dari potongan api atau mungkin terbuat dari nuhas, yaitu nuhas itu apa? Mungkin tembaga cair barangkali, kuningan cair kalau orang Indonesia bilang. Dan ada apa? Maqami umin hadid, ada cambuk-cambuk, cemeti-cemeti dari besi. Minumannya pun ternyata minuman dari muhl, yaitu dari nanah. Naudzubillah. Kita dikasih air putih aja kadang bosan mungkin sebagian orang. Ingin lai cikang lah atau ingin perahan apa itu limau atau yang lain-lain. Baik, atau soda gembira atau mungkin apalah kata orang-orang itu, minuman Bandung atau minuman Paris, tak tahu. Baik, bagaimana di neraka itu minumannya adalah dari darah dan nanah. Siapa yang suka minum itu? Naudzubillah. Mencium baunya sedikit pun mungkin kita akan muntah dan mual.
Tayyib, belum lagi tempat tidurnya. Ternyata apa? Tempat tidurnya adalah dari api. Ternyata juga apa? Selimutnya juga dari api. Ternyata naungannya juga dari asap yang sangat panas. Kalaupun ada angin datang, ternyata anginnya adalah yaitu dia berupa samum, angin yang sangat beracun dan sangat panas. Dan seterusnya. Betul-betul kehidupan yang sangat susah. Di dunia aja ketika kita diberitahu besok akan ada pemadaman lampu 3 jam atau pemadaman karen 3 jam, kita sudah harus siap-siap bawa kipas banyak-banyak mungkin atau apa, atau pergi ke tempat yang banyak angin. Kayak bagaimana kehidupan di dalam neraka nanti, naudzubillah. Ini ada hasil dari orang yang tidak mau tunduk pada Allah dan tidak mau iftikor, bahkan merasa cukup dan kaya. Dan orang yang tidak mau untuk berinfak untuk negeri akhiratnya, dia bersikap kedekut untuk diri sendiri hakikatnya, maka di neraka dia tidak memiliki keuntungan apa-apa. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ini adalah na'yun. Ini adalah berita duka. Harta yang selama ini dia kumpul-kumpulkan dan dia merasa tidak mau untuk menyebarkan ke orang lain, dia nikmati habis-habisan. Ternyata ketika dia sudah mati, harta itu tidak bermanfaat. Padahal Allah Ta'ala telah menyebutkan orang yang mati kemudian dia melihat azab yang diancamkan untuk dia ingin menebus itu dengan sepenuh bumi emas atau bahkan 2 kali lipat. Bukan harta yang hanya sekangkang kera itu. Baik. Tapi apa? Tidak bermanfaat bagi dia pada masa itu. Baik, kalau emas sepenuh bumi pun tidak ada gunanya, bagaimana sekedar harta sekangkang kera ini yang dulu diperebutkan dan sebagainya misalkan. Ternyata la yughni ma yughni anhu, tidak bermanfaat bagi dia. Idza taradda ay halaka, sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, kalau dia sudah mati, harta itu tidak ada gunanya, diperebutkan oleh orang lain. Lalu apa? Kita yang justru harus mempertanggungjawabkan. Kita yang susah payah mengumpulkan harta, setelah kita mati ternyata tidak ikut kita harta dia itu. Tapi apa? Kita nanti yang harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Ta'ala. Kalau mendapatkan dari cara yang baik, ada pertanyaan kedua, lalu kemana engkau nafkahkan harta itu? Tapi orang Cina mungkin bilang, oh ketika saya mati harta ikut saya, seperti sebagian orang Arab. Di dalam kitab Akhbarul Bukhala itu, dia berwasiat nanti kalau saya mati, harta yang ini, harta yang berupa emas, saya mau menikmatinya, saya mau peluk dia di alam kubur. Nggak ada gunanya juga. Untuk apa juga? Bahkan mungkin akan dinikmati oleh para nabas, yaitu apa? Para pembongkar kubur yang suka mencuri itu. Di berbagai negara ada tipe-tipe kelompok nabas. Nabas untuk apa? Orang kubur di masa sekarang ataupun kubur-kubur di masa jahiliyah. Di Cina pun biasa kelompok-kelompok nabas, kelompok yang suka apa itu menggali harta zaman kuno-kuno itu. Nah, ternyata apa? Harta yang dikumpulkan oleh para raja dibawa ke kubur dia ternyata dicuri oleh orang lain. Dia nggak mampu menikmatinya. Nah, berarti ayat-ayat ini memberikan berita duka bagi orang-orang yang hartanya itu tidak digunakan untuk kebaikan, tapi digunakan untuk kebatilan, dan dia bersikap bakhil, bersikap pelit, bersikap kedekut, tidak menggunakan itu untuk menolong diri sendiri dan juga menolong orang lain di dalam perkara-perkara yang baik. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Kalau ini adalah berita duka, berarti apa? Kebalikannya, kabar gembira untuk orang-orang yang tahu apa yang harus diperbuat, yaitu menjalankan ayat-ayat yang sebelumnya. Masalah orang-orang yang suka bersedekah, sekaligus dia membenarkan adanya hari kiamat dan surga. Baik. Betul ya, kita sudah sampai ke yang terakhir. Oh iya betul.